Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku kali ini aku mau kasih kalian cara buat PowerPoint yang simple dan mudah banget tentunya. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Nah, jadi tampilannya itu kayak gini, ada lembar kerjanya itu kayak gini. Kita hapus aja ya. Biasanya juga kalau aku pakai PowerPoint atau buat PowerPoint aku hapus, dan aku lebih suka pakai yang kayak ginian. Gak tahu ini apa namanya. Kita sesuaiin warnanya, bisa kita ganti. Oke, kita pilih yang ini aja. Dan untuk nambahin tulisannya kita langsung klik yang ini. Lalu kursornya kita arahin ke tempat yang akan kita tambahin teksnya. Kita kali ini buat PowerPoint-nya tentang administrasi aja. Ini bisa kita ganti ukuran hurufnya, itu minimal biasanya di atas 20, karena kalau 18 itu kadang kekecilan. Warnanya juga bisa kita ganti warna hitam, dan ini ada fontnya bisa juga kita ganti jadi ini agak lama guys. By the way, ya udah jadi. Kita sesuaiin lagi. Oke, nice. Ini warnanya I-nya kok putih. Oke, kita sesuaiin ukur tempatnya biar dia rapi. Next, kita kasih buat tanda panah kayak gini. Ini menandakan bahwa nanti di bawahnya itu teks yang berisikan pengertian dari administrasi ini. Oke, ini. Dan untuk nambahin teksnya juga masih sama ya. Kita pilih icon yang tadi. Di sini kita tinggal ketik pengertian dari administrasinya. Usaha atau kegiatan yang berkenaan Nah, saran aku ya, kalau kita buat PowerPoint itu teksnya jangan terlalu kecil agar pas kita presentasinya itu teman-teman kita yang di belakang itu bisa lebih jelas. Oke, kita next slide yang kedua. Kita hapus lagi dan cari tanda panah. Ini sih sebenarnya kalau buat tanda-tanda kayak gini tuh terserah kalian mau pakai yang tadi kolom yang udah disediain buat ngetik itu, atau mau pakai yang kayak aku pakai tanda panah segi 4. Nanti kan banyak pilihannya. Tapi sih kalau aku lebih suka yang kayak ginian. Kita ganti lagi warnanya. Ukurannya juga kita ganti. Dan ini administrasi dalam arti sempit. Oleh sebab itu untuk pengertiannya kita harus buat berbeda dari judulnya ini. Kita pakai yang ini aja ya. Isi teks lagi dan ketikkan pengertiannya. Oke, saran dari aku sih, kalau kalian buat PowerPoint itu yang pertama harus kalian lakuin itu sebenarnya bukan langsung buka PowerPoint-nya. Kalian cari dulu materinya. Misal jika kalian pakai materi administrasi ini, maka kalian search dulu ya di Google atau di buku. Kalian cari yang intinya aja. Karena kalau kebanyakan tulisan itu malah bukan seperti presentasi, malah lebih agak ke catatan ya.
Nah, kalau presentasi ini itu adalah yang menjelaskan dan menerangkan makna itu kita sendiri. Misal ini saya ambil sedikit saja pengertiannya nih. Kalau terlalu banyak itu malah seperti catatan ya. Kita ambil inti-intinya aja dan kita tulis pengertiannya itu di buku, atau mungkin kalau memang dia dari buku kita langsung baca aja pas saat kita presentasi tersebut. Dan untuk ini kita biar ukurannya sama, kita tinggal di copy paste aja ya, copy paste maksudnya ya, kayak gitulah. Jadi copy paste itu mudah banget ya kan, kita tinggal klik yang akan kita copy, terus Ctrl C atau juga klik kanan juga bisa. Kalau mau di paste itu juga Ctrl V, kalau enggak klik kanan juga ada kok. Nah, kenapa saya pilih sama, yang atas juga tanda panah dan yang kedua juga tanda panah, karena ini merupakan judulnya. Kalau saya pilih segi 3, kalau nggak segi 4 itu judulnya yang kedua itu bakalan kayak lebih ke berbeda gitu maknanya. Kalau sama kayak gini, jadi itu sama maknanya, sama-sama judul. Tutorial yang aku bagiin ke kalian ini sebenarnya ini tuh tutorial yang simple banget. Yang ini tuh pelajaran anak SMP. Berhubung aku SMP-nya gak belajar ini, tapi aku udah pernah belajar saat kelas 5 SD. Jadi gak terlalu susah buat aku belajar lagi di saat SMA ini. SMK ding. Aku SMK ya. Kalau kalian mau tahu, aku SMK-nya di SMK swasta Bandar Lampung. Dan kalian pasti tahu namanya SMK Gajah Mada. Itu tuh udah lama banget ya. Udah 30 tahunan yayasan itu ada. Jadi buat kalian anak Gajah Mada ya, adik-adik kelas, nanti kalian juga bakal belajar yang kayak gini, buat PowerPoint kayak gini, karena untuk nanti uji kompetensi salah satu yang harus kita kerjain itu adalah bisa buat PowerPoint. Oke, kita masih lanjut yang slide ketiga. Ini ciri-ciri administrasi. Kalian yang nonton ini jangan bosen ya. Kalau misalnya kalian bosen, kalian dengerin aja suara aku ini. Hahaha, suara yang aman gak tahu. Nah, buat kalian yang nonton video aku ini, jangan lupa tekan like ya. Terus komen di bawah. Komennya yang positif aja, jangan negatif. Terus kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, subscribe ya. Tinggal pencet doang, pencet subreknya. Aku hitung nih, 1, 2, 3. Udah kan, udah dipencet. Sekarang makasih banyak, aku doain kamu dapat rezekinya yang banyak. Amin. Maafkan kalau misalnya aku buat tutorial kayak gini kurang puas di hati kalian, terus ada yang kurang, itu maafin ya. Nah, bagi kalian yang udah ngerti banget caranya bikin yang bagus, kalau misalnya aku di sini kurang ada kurangnya gitu, kalian komen aja ya di bawah.
Oke, kita lanjutin. Ini letaknya kita atur aja biar lebih kelihatan rapi. Jadi ini segi 4 atau segi panjang, nggak tahu lah. Ini udah otomatis ukurnya itu sama, karena tadi aku kopas, nggak langsung ngambil dari menunya lagi, aku langsung kopas, makanya ini ukurannya sama. Kita ganti dulu nih hurufnya. Oke, tengahin sedikit dan wih, keren. Nah, ini buat tambahin background, terus animation transitionnya itu belakangan aja. Oke, sekarang waktunya buat ngedit. Ini kayaknya terlalu lebay ya guys, taruh di sini, kita hapus saja. Kita ganti dulu warnanya ini. Oke, fontsnya juga kita ganti ukuran biar lebih jelas. Ini kita pertama edit backgroundnya itu mudah banget, cukup klik kanan dan pilih format background, dan di sini ada pilihannya warna kalau kita mau pakai warna, dan ini nomor 2 kalau kita mau pakai yang kayak gini. Ini ada warna rainbow-nya, bisa aku praktekkan ya, nih kayak gini. Ini ada ikan asin yang sering kita makan, dan ini ada kayak batik-batiknya gitu, tapi aku jarang pakai ini karena mata aku sakit. Sama kayak yang rainbow itu atau yang pelangi itu agak-agak sakit sih. Biasanya aku pakai yang ini, yang nomor 3, terus file, dan aku biasanya backgroundnya itu udah ada, atau enggak aku download dulu dari Google. Oke, ini lama sekali, dia muter terus, loadingnya lama banget. Nah, ini udah kebuka. Oke, gambarnya belum kebuka, dan ini kebuka. Pilih background itu jangan terlalu ngejreng, karena bisa salah fokus. Maksudnya salah fokusnya itu adalah ketika kita menerangkannya di depan atau presentasi, mereka lebih fokus pada background dan tidak atau mengabaikan tulisannya. Kalau untuk semi-semi pembelajaran, presentasi pembelajaran itu lebih ke backgroundnya agak-agak polos, tapi nggak polos. Kayak mana ya? Seperti inilah nih, kita pakai yang ini. Maksudnya jangan pakai kartun terlalu ngejreng gitu. Pakai kartun boleh, tapi kita atur
cahayanya ya, atau opasitasnya. Ini jangan terlalu terang, jangan juga terlalu buram, jadi sedang-sedang aja. Kalau kita mau nerapin ini ke semua backgroundnya, kita bisa klik apply to all. Tapi kalau kita cuman ini aja, kita klik reset background. Kita klik yang ini aja. Nih, dia otomatis tuh ganti semua. Jadi sekarang kita ke edit animasinya. Ini sesuai yang kalian inginkan. Kita juga bisa milih animation di sini atau enggak dari sini. Nih, di sini banyak banget pilihannya. Kalau udah tinggal klik OK. Di sini ada angka 1 dan 2, itu menandakan bahwa itu udah dikasih animation. Oke, sekarang transisinya. Transisinya ini kita pakai yang ini aja biar lebih terlihat nanti ketika presentasinya, karena kalau yang cuman geser-geser aja itu, kalau backgroundnya sama itu nggak terlihat. Kita ganti dulu nih yang lebih bagus. Ini sesuai yang kita inginkan. Ini di sini udah ada angka 1, 2, 3, 4. Berarti itu urutannya ya. Urutannya tampil ketika kita di F5 nanti. Kita pilih yang sekitaran sini. Transisinya jangan yang di atas, karena kalau backgroundnya yang sama ini, kalau kita pilih yang di atas itu seperti kata saya tadi, itu nggak bakal kelihatan transisinya. Oke, ini kita pilih ini aja, kita samain aja ya. Transisinya juga kita pilih. Nah, ini agak lebih tampak. Next, ini ke slide yang keempat. Kita pilih-pilih dulu yang mana yang lebih cocok buat judulnya ini. Kalau udah semua diedit, kita tinggal klik F5 buat cobain ini.